Pagi yang indah dan berbahagia ini, sinar mentari yang menerangi langit dunia ini, menyinari bumi dengan kehangatan dan keindahan yang tiada batas. Secercah cahaya pagi 1 Syawal 1446 Hijriah menelisik segala sudut, memancarkan asa kehidupan yang menyejukkan hati dengan penuh kedamaian. Kehidupan yang menyejukkan hati dengan penuh kedamaian. Langit bersemi takbir yang gemuruh, merayakan kemenangan yang telah dinantikan. Suara takbir itu melambung tinggi, menembus awan-awan putih, memancar ke langit, menandai awal dari hari yang penuh berkah, serta menjadi bukti begitu indahnya segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri, hari kemenangan setelah perjuangan menempa diri, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini, kita merasakan getaran sukacita yang mengalir dari lubuk hati kita yang paling dalam. Suara takbir yang menghiasi langit, menggema dalam jiwa yang bersukacita, memenuhi ruang dengan rasa syukur dan kegembiraan. Inilah pagi yang istimewa, di mana bumi bersukacita, langit bersorak riang, dan hati kita bergetar syukur tidak terhingga. Mari kita sambut dengan hati yang sukarela, dengan senyuman yang tulus, dan komitmen untuk terus menjadi insan yang patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan komitmen meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Manusia pada asal kejadiannya adalah makhluk yang suci dan bersih, tidak ternoda apalagi berdosa. Ini berdasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Namun faktor lingkungan yang mewarnai pentas kehidupan kemudian mempengaruhi dan mengubah kepribadian dan perjalanan hidup manusia, sehingga banyak manusia yang tetap terjaga pada fitrahnya, namun tidak sedikit manusia yang keluar dari fitrahnya. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Fitri atau fitrah bermakna suci, bersih dan tidak ternoda. Fitrah manusia pada asal usul kejadiannya adalah suci karena ia berasal dari zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesucian manusia inilah Allah memuliakan manusia dibandingkan makhluk lainnya yang menghuni alam semesta ini. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak awal penciptaan, Allah telah mengingatkan akan komitmen manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusikum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dua ayat di atas mengingatkan
bahwa fitrah penciptaan manusia yang pertama adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Idul Fitri seyogianya menjadi momentum besar agar kita mengembalikan diri yang selama ini mengabaikan fitrah penghambaan, fitrah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah wajib kita selama ini? Apakah semangat ibadahnya terjadi di bulan Ramadan saja? Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Lalu akankah fitrah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berlalu bersama berlalunya Ramadan? Di mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu kita rasakan setiap detiknya, bahkan setiap menitnya, setiap jamnya dan setiap harinya? Lupakah kita bahwa ekspresi rasa syukur terbaik adalah dengan beribadah dan senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Seorang nabi dan rasul Allah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan wahyu kepadanya, telah diampuni segala dosanya, surga dijamin untuknya. Tapi Allah masih memerintahkan salat, puasa dan segala kewajiban lainnya sebagai bentuk komitmen atas kesaksian syahadat la ilaha illallah. Sementara kita bukan nabi, rasul pun bukan, tidak pula mendapatkan wahyu, surga pun tak ada jaminan. Belum jelas apakah layak masuk surga, amal berantakan, ikhlas kadang-kadang, hisab menegangkan, lalu sholat masih enggan dan malas-malasan. Lantas, di manakah fitrah utama kita? Apakah hati nurani kita tertutup karena banyaknya dosa yang kita perbuat? Lupakah kita bahwa sholat tolak ukur amalan lainnya? Sholat adalah amal yang akan pertama kali ditanyakan di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah salat. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Adapun fitrah yang kedua adalah fitrah berbuat baik kepada sesama manusia. Fitrah seorang manusia kepada manusia lainnya adalah senantiasa bisa berbuat baik, berbicara dengan adab dan sopan santun, saling mendoakan, membantu satu sama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Kesempurnaan iman seorang mukmin dilihat dari akhlak yang terbaik. Allah Ta'ala menjadikan akhlak terpuji, perbuatan baik sebagai salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Manusia yang paling berhak mendapatkan kelembutan hati, perlakuan baik, dan segala bentuk kebaikan kita yang pertama adalah orang tua kita, ibu dan bapak kita. Begitu banyak peringatan dan ancaman yang Allah dan Rasulnya sampaikan bagi orang-orang yang tidak memperhatikan kedua orang tuanya. Dan tidak sedikit pula kabar gembira serta ganjaran kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan segala bentuk kebaikan yang dimiliki seorang anak jika diberikan kepada kedua orang tuanya, niscaya tidak akan pernah bisa mengganti perjuangan, keringat, kesusahan, air mata, pikiran, perhatian, dan waktu yang diberikan orang tua kepada anaknya. Tak malukah kita kepada Allah? Merasa hinakah kita jika berkata baik untuk orang tua saja kita tidak mampu? Allah yang kita katakan, apa yang kita katakan di hadapan Allah nanti jika kita tidak mampu mendoakan kedua orang tua? Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keduanya telah tiada lalu kita baru menyadarinya. Kedua orang tua adalah pintu surga dan Allah letakkan di mata setiap insan. Syaqiyyun 'abdun adraka walidayhi aw ahadihima wa lam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka dan meruginya seorang hamba yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dan keduanya tidak membuat masuk surga atau tidak berbakti kepadanya. Alangkah ruginya kita jika selama hidup tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita.
jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang berhak mendapatkan kebaikan kita adalah keluarga, istri, anak, saudara dan sanak kerabat. Buanglah jauh-jauh perselisihan, jangan pernah menanam rasa dendam. Tebarlah kebaikan, rangkullah saudara, tersenyumlah kepada kerabat, saling mengajak kepada kebaikan, saling membantu di kala susah. Hidup ini terlalu singkat untuk kita saling membenci. Dunia ini sangat sempit untuk kita saling caci, memaki dan mendengki. Dendam tak akan pernah mengembalikan sakit yang mendalam. Khairukum khairukum li ahli, khiyarukum khiyarukum li nisa'i. Mari kita sama-sama kita kesampingkan perbedaan, buang jauh-jauh perselisihan, tanamkan dan tumbuhkan rasa maaf, saling memahami satu sama lainnya, satukan barisan, samakan persepsi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd.